Kitab zakat. Kitab zakat tadi kita mulai buku berapa? 10 suku. Terus kitab zakat. Tajibuz zakatu ala kulli hurrin muslimin tamam bi ala nisabil haula. Diwajibkan zakat kata setiap seorang yang merdeka. Kata setiap seorang muslim yang merdeka, tamma milkuhu, yang disebut dengan milkun tam, dengan hak miliknya yang sempurna, cukup dengan hitungan nisab dan haul. Dengan nisabnya yang cukup, dengan hak milik yang sepenuhnya, dengan haul 1 tahun. Maksudnya apa? Ini dengan rumah terangganu kita kumpulkan duit, pameran kumpulkan duit, rumah ke negeri kumpulkan duit, persatuan kumpulkan duit. Masing-masing ahli mengeluarkan tidak kurang daripada 100 pon. 100 pon kali 1000 sudah 100.000 duit yang terkumpul. Duit 100.000 dengan putaran haul 1 tahun, kemudian dengan nisab yang cukup 2, apakah wajib disakati? Jawabannya tetap tidak wajib. Bagaimana kalau dengan duit yang 100.000 tadi itu ditunjangkan untuk kepentingan bisnis kita di sini? Jadi dengan kooperasinya yang akhirnya daripada 100.000 tiap tahun untungnya 20.000, jadi 120, tetap juga tidak wajib disakati. Kenapa? Sebab masing-masing individu, masing-masing pemiliknya tidak memiliki nisab yang cukup. Disyaratkan nisab haul milkun tam. Tamma milku artinya hak milik kita yang sepenuhnya. Ini bukan hak milik kita sepenuhnya, ini hak kongsi, hak kongsian. Masing-masing ada hak 100 ringgit di situ. 100 ringgit tidak cukup nisab. Kecuali kalau dengan duit yang 1 juta tadi itu ada yang menyimpan 10.000, ada yang 5.000, ada yang 100.000, ada yang 1.000, ada yang hanya 50 saja. Yang tidak cukup nisabnya tidak wajib zakat, yang cukup nisabnya seperti 10.000 zakat wajib dikeluarkan. Jadi saya kira sudah terjawab untuk kita menjawab masalah apakah uang koperasi, apakah uang jamiah wajib dizakati? Jawabannya tidak wajib sebab tidak ada milkun tam. Arti milkun tam, milik sepenuhnya, hak milik kita yang sepenuhnya terhadap jumlah nisab duit yang kita miliki. Terus fala talzamu jadi dengan mukata tidak wajib sebab syaratnya orang yang merdeka. Kafir tidak wajib sebab syaratnya ayakuna musliman. Sementara orang yang murtad maka pada waktu dia kembali masuk Islam, dia diwajibkan menzakati sejumlah berapa lama uang yang tidak dia zakati di waktu dia murtad. Wa in mata murtadan, kalau dia mati dalam keadaan murtad maka dengan zakat tidak dikeluarkan. Wa yalzamul waliyah, dan diwajibkan kepada pengasuh, kepada waris yang memelihara anak yatim wajib mengeluarkannya daripada uang anak kecil, daripada uang orang gila. Ayahnya meninggal dunia, uangnya kita simpankan. Fa illam yukhrij asa, dan diwajibkan kepada kanak-kanak dan orang gila apabila keduanya menjadi mukallaf mengeluarkan apa yang telah ditinggalkan oleh waris dan pengasuhnya di waktu mereka masih kecil. Seseorang meninggal dunia dengan mewariskan tidak kurang daripada 1 juta ringgit kepada 2 orang anak laki-laki yang masih kecil. Jadi sepatutnya duit yang 1 juta ringgit tadi itu tiap tahun akan dizakati oleh si pengasuh yang memelihara anak yatim tadi itu. Ternyata selama tidak kurang daripada 5 tahun tidak pernah dikeluarkan. Saat ketika baki daripada uang yang 1 juta diserahkan kepada 2 orang anak yang berkenaan, kepada mereka berdua wajib mengeluarkan zakat untuk 5 tahun. Terus qala ini masalah, penting masalahnya. 1, kalau duit dirampas oleh orang lain, dia ada duit tapi duitnya dirampas, au sorik atau kecurian, au dha'a atau hilang, au waqa'a fil bahri atau gugur ke dalam telaga belum dapat diambil, au kana hudainun atau dia ada duit tapi dipinjam oleh seseorang yang mumatil. Mumatil itu yang tak mau bayar tapi ada duit. Bila Tuan Haji nanti besok, bila insyaallah dalam jangka dekat, bila nanti petang. Jangan khawatir, tenang saja. Duit yang ada dengan saya itu seperti duit yang berada dalam poket kamu sendiri. Karena dia datang petang, astagfirullahaladzim,
1 detik saja, seandainya tidak datang, sedetik sebelum Anda datang tadi itu, duit sudah siap saya datangkan. Ada memang untuk kamu. Jadi karena kamu terlambat 1 menit saja tadi itu, akhirnya duit itu saya serahkan kepada teman saya yang kebetulan dia dalam keadaan darurat memerlukan duit. Ala kulli macam-macam alasannya, itu disebut dengan mumatil. Jadi permasalahan kita sekarang, jadi sampai dengan masalah masruf, yang kecurian, yang kerampukan, kerampasan, kerompakan itu kita ketepikan masalah itu dulu. Kita perumpamakan saja, kita ada duit tidak kurang daripada 100.000 ringgit. 100.000 ringgit zakatnya berapa? 100.000 ringgit zakatnya 2.500. Oke. Zakatnya 2.500. Duit yang 100 ringgit tadi itu dipinjam oleh perusahaan. Apa bahasa Malaysia? Perusahaan berhad apa betul? Hah? Apa sajalah namanya. Jadi dipinjam, Indonesia sebut PT dengan CP, oleh CP atau PT apa saja. Jadi dengan duit yang 100.000 sementara ini tidak ada dengan kita. Kita bukannya tak ada duit tapi dipinjam oleh teman. Katakan saja dengan persatuan kita yang meminjam, Pamram yang meminjam duit kita itu untuk perbaikan rumah negeri. Misalnya, rumah negeri sekarang tak perlu pinjam duit dengan Pamram. Pamram yang pinjam duit dengan rumah negeri. Pamram tak ada duit. Banyak duit Pamram, banyak duit. Rumah-rumah negeri yang banyak duit. Nah, yang punya duit itu kita. Rumah negeri pun tak ada duit, rumah tak ada duit. Yang ada duit dengan kita. Jadi, permasalahan kita sekarang, saat ketika dengan duit yang dipinjam oleh seseorang tadi itu terbiarkan selama tidak kurang daripada 1 tahun, kita dengan hitungan kita, duit yang ada sekarang ini tidak kurang daripada 1 juta, 1 juta zakatnya 25.000 sudah kita keluarkan. Ada lagi 300.000 duit sedang dipinjam oleh orang-orang tertentu yang sampai detik sekarang masih belum dibayar. Kalau kita keluarkan zakatnya nilainya tidak kurang daripada 7.500 ringgit. Nah sekarang setelah cukup haul, cukup nisab, apakah yang 750 ringgit ini kita keluarkan? Tidak. Untuk sementara waktu tidak wajib dikeluarkan, tapi catatannya ada. Catat 1424 Hijriah atau 2003 kita dituntut untuk mengeluarkan 7.500 ringgit untuk duit yang dipinjam sebanyak 300.000. Masuk pada tahun yang berikutnya, tahun 2004, ternyata pada waktu kita menghisap, sudah kita zakati duit yang ada, tetap lagi dengan yang 300.000 tadi itu mempunyai hitungan tersendiri. Berapa zakatnya? Pun juga 7.500. Kalau kebetulan setelah kita mengeluarkan zakat dengan harta yang ada dengan kita, kebetulan hamba Allah tadi itu terbuka hatinya untuk menyerahkan uang hutang, untuk membayar hutang, sehingga duit yang 300.000 tadi itu dibayarnya. Begitu dengan duit yang 300.000 sampai ke tangan kita, Anda wajib mengeluarkan zakat 2 tahun. Untuk tahun 2003, untuk tahun 2004. Sebab tahun 2003 tidak keluarkan, tapi ada hitungannya. Tahun 2004 pun juga belum kita keluarkan, tapi ada hitungannya. Wajib kita serahkan kepada fakir miskin kalau dengan uang tadi itu sudah sampai ke tangan kita. Itu makna yang disebutkan di sini. Kalau duit yang kecurian, sejak 3 tahun duit itu hilang, terus kembali dengan kita setelah 3 tahun, wajib kita zakati untuk 3 tahun. Qala walau ghasiba malu aw surika aw dha'a hilang aw waqa'a fil bahri aw kana lahu daynun ala mumatilin fa in qadara alaihi ba'da dzalik. Kalau kemudian dia sanggup untuk mengambilnya setelah itu, maka wajib dia menzakatinya. Wa illa, kalau kita tidak sanggup, duit itu sudah lenyap dan tidak akan dibayar. Wa illa fala. Walau ajara daran, penting masalahnya, kalau kita mengontrakkan rumah 2 tahun senilai 40 dinar emas dan dengan duitnya sudah kita terima. Jadi yang semacam ini kereta, hati-hati. Jangan, Ustaz saya bayar zakat apanya? Tak ada dalam kita pergi bab zakat kereta, tidak ada. Memang tak ada bab zakat kereta. Bab zakat tanah tidak ada, bab zakat rumah pun juga tidak ada. Tapi memang kita tak ada duit, tapi kita punya rumah tidak kurang daripada 10 buah. Kontraknya 1 tahun tidak kurang daripada 100.000. 100.000 kali 10 maknanya hasil kita dalam 3 tahun tidak kurang daripada 1 juta ringgit. Kamu bayar zakat, alasannya bab zakatil amair tidak ada, bab zakat rumah tidak ada. Memang tidak ada, tapi yang ada bab zakat duit. Nah sekarang ada duit. Permasalahannya macam mana? Kalau kebetulan rumah kita tadi itu kita sewakan untuk sewa 2 tahun. Sewa setahunnya 10.000, sewa 2 tahun sekaligus 20.000.
Duit yang 20.000 itu sudah kita terima dengan putaran waktu dari hari pertama sampai ke hari yang ke-360 terputar haul 1 tahun. Apakah wajib kita menzakati duit yang 20.000 tadi itu, atau yang wajib kita zakati hanya sekedar dengan yang 10.000-nya saja? Yang wajib kita zakati hanya untuk 10.000 yang pertama saja, sebab itu yang menjadi hak milik kita. Sementara untuk tahun yang kedua, dia belum lagi menempati rumahnya untuk tahun yang kedua. Begitu kita masuk kepada tahun yang kedua, maka dengan yang 10.000 pertama kita zakati kembali, sedangkan dengan 10.000 yang kedua akan kita zakati untuk zakat 2 tahun. Qala, kita baca. Kalau dengan seseorang menyewakan rumah untuk kontrak 2 tahun senilai 40 dinar emas, 20 dinar emas itu sudah cukup nisab. Kalau dengan nilai uang Malaysia kurang lebih 4.000 ringgit, disewakan 8.000 ringgit. Wa qabadhaha, pada hari itu juga. Wa baqiyat, dan kekal duit yang tadi itu sebagai hak miliknya sampai ke akhir 2 tahun. Maka idza halal haulul awal, apabila berputar haul yang pertama, tahun yang pertama, dia hanya wajib menzakati untuk yang 20 dinar saja, sebab itu sudah menjadi hak milik kita sepenuhnya. Rumah kita pun juga sudah ditempatinya. Wa idza halal haulul tsani, dan apabila berputar haul yang kedua, zakka, maka kita akan menzakati al-ishri allati zakkaha, 20 dinar yang sudah kita zakati pada tahun lepas untuk zakat 1 tahun. Dan kita wajib menzakati yang 20 dinar yang kedua, yang tidak kita zakati tahun lepas, kita zakati untuk zakat 2 tahun. Saya kira jelas masalahnya. Jadi seperti yang kita perumpamakan tadi. Walau malaka nisaban faqat wa alaihi minad daini mithlu. Ini urusan pribadi. Tapi saya kadang-kadang ikut pendapat yang kedua. Kalau urusan pribadi saya katakan. Bagaimana? Kalau kebetulan kita memiliki duit tidak kurang daripada 1 juta, tapi juga dalam waktu yang sama hutang kita 1 juta, wajib kita bayar zakat. Nah, ini masalah. Hitung, memang banyak duit. Hitung 100 ribu. Tapi hutang sini 10, situ 13, di sini 29, sini 40, di situ 1000, situ 500. Hidup dalam hutang. Jumlah hutang kita tidak kurang daripada 120.000. Duit yang ada dengan kita tidak lebih daripada 100.000 saja. Atau sama, hutang 100.000, duit yang ada 100.000. Wajib kita zakati, tetap wajib. Ini pendapat yang mu'tamad. Selain daripada mazhab Syafi'i, kalau duit kita tidak lebih banyak daripada hutang, kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Alasannya, sebab itu hakikatnya bukan duit kita, itu duit itu adalah hak milik daripada orang yang menghutangi kita. Kenapa dalam mazhab Syafi'i wajib zakat? Jadi kesimpulannya, saya dengan ID pinjam duit 100.000 dengan saya, atau sebaliknya saya pinjam duit dengan dia sebanyak 100.000. Satu, duit yang 100.000 sekarang ada dengan saya pusing. Duit tadi itu, saya wajib menzakati nilai yang 100.000 tadi itu, sebab yang walaupun uang pinjaman, tapi menjadi hak milik saya sendiri. Saya makan, saya minum, saya sedekah, saya belajar dengan menggunakan duit dan keuntungan daripada duit itu. Jadi saya wajib sebab hak milik saya sepenuhnya. Dia juga wajib menzakati. Kamu waktu menzakati uang kamu yang diantara dalam hitungan Anda, yang diantaranya daripada hitungan Anda, uang yang ada dengan saya 100.000. Kenapa? Hak milik Anda sepenuhnya. Jadi seolah-olahnya duit tadi itu disakati 2 kali, disakati oleh yang meminjam dan disakati oleh yang memilikinya. Kalau dengan saya, kalau dikatakan Ustaz, tidakkah dengan duit itu sudah disakati oleh ID? Saya katakan betul. Dia menzakati duitnya yang ada dengan saya yang senilai 100.000. Sementara dengan saya menzakati duit yang ada dengan saya sekarang ini yang juga yang nilainya 100.000. Tak mesti yang 100.000 hak dia itu harus saya bayarkan daripada yang 100.000 yang ada sekarang ini. Mungkin saja yang 100.000 hak dia itu saya bagikan dari rumah. Saya kata saya tak ada duit, mau ambil kereta tuh silakan. Kereta Toyota Corolla tuh punya saya, ambil saja bawa beli. Jangan coba-coba. Harta yang punya tuh bukan hak kamu. Tuh kamu hak untuk pakai saja, tak boleh jual. Lagi kemarin tuh waktu kita balik dari mana? Dari masjid dah. Waktu kita balik dari masjid sudah disambang, sudah disekat oleh orang-orang Arab mau beli kereta Toyota baru yang kami guna tuh, yang dibawa oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi dikira orang Arab kita mau jual kereta. Saya kata mau jual kereta macam mana, penumpangnya ada 5 orang di dalam.
Ada tak tanda-tanda kita mau jual kereta? Saya depan dengan saudara bersama, ID tangan di jamaah, kemudian dengan ini 3 di belakang, 2 di muka. Ada tak nampak kelihatan kita mau jual kereta? Orang mau jual kereta itu soalnya sendirian saja. Atau paling banyak 2 orang. Ini 5 penumpangnya. Itu pun disekat juga sama orang Arab mau dibeli kereta baru. Nah kalau keluar kita berhenti juga dan kita jual, apa hukumnya? Ya jelas tidak sah. Itu namanya bai'ul mutatatil atau bai'ul fuduli. Kesimpulan masalah, saya tidak mesti bayar hutang yang 100 ribu tadi itu daripada uang yang sedia sekarang. Mungkin saya bayar hutang daripada kebun, dengan kebun, ataupun juga dengan yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala, walau malakan nisaban faqat wa alaihi minad daini mithluhu mithlun nisab lazimahu zakatu ma biyadihi, maka dia diwajibkan menzakati duit yang ada di tangannya. Sebab dengan hutang la yamna'ul wujub, hutang itu tidak mencegah wajib zakat. Wala tajibuz zakatu, dan tidak diwajibkan zakat kecuali fil mawashi, pada binatang ternak. Itu bukan semuanya ayam, alhamdulillah tak disakati. Bibi, itik tidak disakati, arnab tidak disakati. Mawashi yang dimaksudkan itu cuma 3 saja, unta, lembu, tambah dengan kerbau, sama tambah dengan kambing. Warna tanam-tanaman, emas dan perak, dan juga semua jenis barang dagangan. Jadi kalau dengan ayam diperdagangkan wajib zakat. Zakat pasir tidak wajib, tapi kalau dengan pasirnya diperdagangkan wajib. Wa yujadu, dan yang kita beli daripada tambang, warikas, dan juga dengan simpanan orang jahiliyah. Wa tajibu zakatu fi ainil mal, dan wajibkan kita mengeluarkan zakat pada benda harta itu sendiri. Lakin law akhraja min ghairi ijazah. Jadi misalnya kita ada simpanan di Bank Faisal sebanyak 10.000 ringgit, yang zakatnya 250 ringgit. Kita ada zakat, bukan Bank Faisal, kita ada duit 10.000 ringgit di Bank Bumi Putra. Sedangkan dengan zakat yang akan kita keluarkan, yang nilainya tidak kurang daripada 250 ringgit, itu akan kita keluarkan daripada duit yang ada di poket kita. Bagaimana? Tidak ada masalah. Jadi yang 250 tadi itu tidak mesti harus kita ambil daripada duit simpanan. Begitu juga dengan padi. Kita ada memiliki tidak kurang daripada 10 ton. 10 ton, 1 ton yang harus kita keluarkan. Yang 1 ton itu tak mesti kita harus ambil daripada gudang yang berkenaan. Boleh saja dengan kita keluar duit, beli 1 ton padi atau beras, dan itu kita keluarkan kepada fakir miskin. Yang walaupun asalnya di ainil mal. Qala Kami mujarradi, maka dengan terpusingnya haul 1 tahun, fuqara akan memiliki kadar zakat yang harus kita keluarkan yang ada dengan kita. Hatta law malaka mi'atai dirhamin faqat, sehingga kalau kita memiliki 200 dirham saja, walam yuzakkiya ahwalan, dan kita tidak menzakatinya dalam jangka tidak kurang daripada 10 tahun, maka tidaklah diwajibkan ke atasnya melainkan pada tahun yang pertama saja. Ada pertanyaan? Ada satu. Sebelum pertanyaan saya juga bertanya. Seseorang ada duit tak lebih daripada 4.000 ringgit. Duit yang 4.000 ringgit tadi itu dia simpan di bank tanpa bunga, tanpa faedah, tanpa keuntungan. Dan dia biarkan di bank tadi itu selama tidak kurang daripada 10 tahun. Tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Dan dia insaf dan sedar ingin mengeluarkan zakat duit yang 4.000 ringgit tadi itu. Berapa yang harus dikeluarkan? Berapa? Duit 4.000. Tahun pertama tak zakat, tahun kedua tak keluarkan, tahun ketiga tak mau, tahun keempat lupa, tahun kelima insaf, tahun kelima mau bayar zakat. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Hah? 4.000 ringgit. Zakatnya 4.000 ringgit itu 10%-nya berapa? 10%? 40? 100 saja, sedikit saja. Berapa? Apakah 100 kali 5? Atau 100 kali 10? Atau 100 saja? Oh, mudah sekali nih pilih macam ini. Berapa? Selama 10 tahun tak pernah keluar zakat, duitnya 4.000 ringgit. Kerajaan bagi pinjaman, dia simpan di bank sampai duit itu berdebu, tak pernah dikeluarkan. Tak mesti di bank, dia simpan di dalam bank dia sendiri. Hati-hati sampai dimakan gagat, lipat apa segala macam. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia tak kacau duit, dia kacau kertas yang lain saja. Duit itu tersimpan selama tidak kurang dari 10 tahun. Kalau masih ingat, duit pound Mesir itu ada yang sudah umurnya sampai 10 tahun. Itu yang sudah seperti warna belacan tuh, itu sudah 10 tahun umurnya. Itu coba saja masukkan ke dalam air, minum airnya, yakin akan mati seketika itu juga.
Bandingkan dengan duit kita elok. Duit Indonesia pun juga seperti uang Mesir, hancur ya Allah. Duit Malaysia elok, duit Baht pun juga lumayan, bagus ala kulli hal. Duit Saudi lumayan lah, tak juga terlalu cantik, tapi banyak yang buruk-buruk juga. Kalau dengan duit Mesir, kadang-kadang duit ditulis sih, saya cinta kamu, apa kabar? Memori apa? Tak tahu lah dia berak di mana, dia tulis memori dia di sini. Tak ada, selain daripada uang kertas bertenut yang untuk kita tulis semacam itu. Kalau kuliah duit tadi itu dia simpan sebanyak 4.000 ringgit atau 4.000 pound Mesir selama tidak kurang daripada 10 tahun. Zakat berapa banyak? 1 kali saja. Kenapa? Sebab duit 4.000 ini nisab. Kalau tak cukup 4.000 tidak wajib kita katakan saja nilai 20 miskal itu adalah 4.000 ringgit. Saat ketika dia diwajibkan untuk menzakatkan 4.000 ringgit, tidakkah kalau pada itu dia keluarkan 100 ringgit di sini, berarti tinggal duitnya kurang daripada nisab. Jadi seolah-olahnya tahun kedua dia hanya punya simpanan 3.900 ringgit saja. Tahun kedua 3.900, tahun keempat 3.900. Sebab kenapa? Sebab yang 100 ringgit itu tadi itu adalah zakat. Seolah-olah dengan duit yang 4.000 tadi itu hanya cukup nisab pada tahun pertama saja. Pada tahun yang kedua tidak cukup. Itu kalau dengan seseorang tidak punya duit selain daripada 4.000 ringgit. Qala wa man lam yuzakki ahwalan, dan seseorang yang tidak mengeluarkan zakat beberapa tahun diwajibkan mengeluarkan zakat untuk tahun yang pertama saja. Walau talifa maluhu, kalau kebetulan duit kita hilang ke semuanya setelah cukup haul dan sebelum kita menyerahkannya kepada fakir miskin, sakatatiz zakatu. Apa dia? Batatis? Kalau pernah hidup di Mesir, dari kampung terlalu sepi, di kampung berada. Jadi kawan-kawannya hidup lagi seperti di daerah Hussein, daerah Antaba, Musti, atau duduk di Sayyidah Zainab. Itu saya kira kalau balik kampung dalam sebulan itu masih tak boleh tidur lagi dia. Kenapa? Sebab terlalu sepi suasana kampung. Dia tak boleh tidur kecuali dalam suasana bising. Jadi kalau bising seakan-akan seperti dinyanyikan, yang semacam itu tambah nyenyak dia tidur. Kenapa? Sebab macam-macam. Balik kampung suasana tak kedengaran. Rumah jauh sekali. Seperti yang saya ceritakan dulu, saya pergi ke Derang. Waktu balik sesuatu sampai ke Derang, tengok dari rumah ke rumah jauh jaraknya. Ya Allah, yang kedengaran suara jengkrek. Suara manusia tak kedengaran. Jadi kalau seandainya dengan seseorang yang sudah biasa hidup bising, barangkali dia tak boleh tidur. Mungkin anaknya akan menangis saat ketika dibawa ke kampung karena tidak ada suara yang menghiburnya pada itu. Tapi waktu di sini karena sudah biasa dengan yang bising, akhirnya dia merasa terhibur, tidurnya pun juga. Itu dikatakan keadaan di Beirut pada masa perang. Jadi budak-budak kecil di sana, kalau di waktu perang mereka tidur. Tapi dalam suasana sepi tak boleh tidur. Kenapa? Sudah biasa dengan ledakan bom, bom, bom. Itu sudah biasa. Jadi seakan seperti nyanyian, seakan-akan sedang dinyanyikan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pada itu sudah tidak perang lagi, sulit untuk tidur. Itu batatis atas segala macam itu diumumkan. Batatis basal fil jabjir. Qala walau talifa maluhu kulluhu ba'dal hauli wa qabla tamakkuni minal ikhraji sakatatiz zakatu. Ini berpunca daripada masalah yang di atas, keterikatan atau tertakluknya zakat itu kepada ainul mal. Tadi di atas disebutkan qala rahimahullahu taala wa tajibu zakatu fi ainil mal. Jadi karena keterikatan zakat tadi itu kepada duit yang berkenaan, sehingga kalau dengan duit yang akan kita keluarkan tadi itu hilang, maka kita tidak wajib menzakatinya. Wa in talifa ba'duhu, tapi dengan catatan setelah haul dan sebelum kita berleluasa menyerahkannya kepada fakir miskin. Tapi kalau dengan haulnya sudah cukup, fakir miskin yang akan menerima makannya pun juga ada. Tapi kita kalau hilang sebahagiannya yang sekiranya kurang daripada nisab,
maka wajib kita mengeluarkan hitungan yang baki dan gugur hitungan yang hilang. Duit 100 juta rupiah. 100 juta rupiah itu kalau dengan uang Malaysia 50.000 ringgit. Dimana dengan duit yang 50.000 ringgit tadi itu hilang 30.000 ringgit. Apakah dengan kita wajib menzakati zakat 50.000 ringgit? Tidak. Zakat yang baginya saja yang wajib kita zakati, zakat 30.000 ringgit. Dikasih tali. Wa in taliba maluhu kulluhu, kalau hilang duitnya semuanya atau dengan sebagainya setelah haul dan setelah kita berkemampuan untuk menyerahkannya kepada fakir miskin, maka kita wajib menzakati yang hilang dan menzakati yang baki, sebab kena ketaksiran daripada kita. Kalau zala milku ba'dal hauli fil hauli, kalau hilang hak milik kita di perjalanan haul, pada masa perjalanan haul 1 tahun, setelah 6 bulan duitnya hilang, setelah 6 bulan duitnya berkurang, yang walaupun 1 detik, kemudian kembali menjadi hak milik kita lagi fil haul, aulam yaud, atau tak kembali, atau mata di pertengahan haul, maka zakat hukumnya sahih. Zakat tadi zakatu gugur hukum zakat. Jadi macam mana? Pertama, kita punya duit tidak kurang daripada 10.000 ringgit. Duit 10.000 ringgit wajib zakat. Dari hari pertama kita beli, kita mendapatkan bantuan 10.000 ringgit daripada kerajaan negeri. Duit yang 10.000 ringgit kita simpan di bank. Jalan dari perputaran waktu pada masa ke semasa 6 bulan. Terus putar 10 bulan. Setelah 10 bulan duit yang 10.000 tadi itu tersimpan. Pada waktu itu kita belikan kita tarik duit yang 10.000 tadi sebesar 7.000 ringgit. 3.000 ringgit untuk kita beli kamera dan 4.000 ringgit untuk kita beli motor Kris 4.000. Kris dengan, kalau Indonesia Sogon, ada yang sama tak tahu nama-namanya. Jadi 4.000 untuk motor, 3.000 untuk kamera. Maknanya duit kita yang baki tak lebih daripada 3.000 ringgit saja. Ini bila pada bulan 10, haul masih belum cukup. Takdirkan saja 3 hari setelah kita menarik 7.000 tadi itu, entah macam mana, mungkin dalam pertandingan 31 Agustus, sehingga dengan kita yang menjuarainya, saya katakan yang menjuarainya sebagai juara pertama badminton, yang sehingga kita dihadiahi tidak kurang daripada 8.000 ringgit. 8 tambah 3 menjadi 11. Apakah setelah 2 bulan berikutnya wajib kita zakati? Tidak wajib. Kenapa? Sebab haulnya sudah terputus pada bulan 10, sedangkan kita akan wajib menzakati uang tersebut dari bulan 8 sampai ke bulan 8 tahun yang akan datang. Untuk ujung tahun itu tak wajib kita zakati, sebab yang baki hanya 3.000 saja. Tambahannya yang 7.000 itu baru saja kita peroleh. Haul yang 7.000 masih belum cukup. Kita campur pun juga tidak cukup. Campur cukup dengan hitungan nisab, tapi tidak cukup dengan hitungan haul. Dengan demikian, duit tadi itu wajib kita zakati setelah terputar haulnya pada tahun yang menyusul. Jadi kalau orang pintar itu macam itu, tapi pintar memolitiki hukum. Sebab dia ahli politik. Jadi kira-kira cukup haul, kira-kira sudah 11 bulan, 20 hari, ada saja yang dia beli. Dia keluarkan duit yang 10.000 tadi itu, dia tarik ke 8, dia belikan apa? Mungkin dia belikan motor kah? Atau dia belikan TV besar, atau dia belikan jam tangan harganya 8.000. Setelah terputar haul 1 tahun, karena nisab tidak cukup, artinya tidak wajib zakat. 1 hari selepas cukup haul, dia jual jam tangannya, dan dia masukkan kembali duitnya ke bank. Jadi 10.000 lagi duitnya. Wajib zakat? Tak wajib. Tapi itu menipu. Itu menipu Allah, bukan menipu kita. Menipu kita sendiri dan juga menipu hukum. Jadi kemarin sudah kita masalahkan niat menarik duit, mensaham duit tadi itu untuk apa? Kalau niatnya karena keperluan kita enggak apa, tapi kalau niatnya untuk mengelak daripada zakat hukumnya haram. Qala tajibu zakatul baqi walau zala milku fil hauli walau lahzatan, kalau hilang hak milik kita yang walaupun 1 detik dalam masa perjalanan haul, kemudian kembali setelahnya fil haul atau tidak kembali, maka dengan zakat tidak wajib dikeluarkan. Wa yabtadi'ul mushtari wal warithul haula min fina milkil mal. Ini juga penting. Ini macam mana? Kalau kebetulan seseorang meninggal dunia dengan mewariskan sejumlah tidak kurang daripada 1 juta ringgit, yang akan dibagi oleh 2 orang bersaudara, kedua-duanya anak laki-laki. Berarti masing-masing akan dapat 0,5 juta. Yang pertama 0,5 juta, yang kedua 0,5 juta. Istri dia sudah meninggal awal. Jadi dia cuma 3 beranak saja. Ayah dengan 2 orang laki-laki meninggal, ayah
harta akan beralih kepada dua orang putra dia. Permasalahan kita sekarang, apakah dengan putra mereka tadi itu wajib menzakati uang tersebut begitu dia menerima nisabnya daripada orang tua yang mati? Katakan saja orang tuanya mati 5 hari sebelum genap haul 1 tahun. 5 hari sebelum genap haul 1 tahun. Kalau seandainya dia mati selepas 5 hari, wajib dia keluarkan zakat. Ini dia mati sebelumnya. Ya, yang namanya umur bukan dia yang ngatur. Akhirnya duit yang tadi itu, yang walaupun cukup nisabnya dan juga cukup haulnya kecuali 5 hari, dia meninggal 5 hari sebelumnya, uang tersebut 5 hari sebelum cukup haul beralih kepada waris. Apakah si waris yang menerima duit setelah 5 hari daripada kematiannya wajib menzakati uang tersebut? Jawabannya tidak wajib. Mana tulisannya? Au mata fi asna'il haul. Atau si yang punya duit tadi itu mati di pertengahan haul, waris tidak wajib menzakati uang itu. Tapi kalau dia mati setelah haul, kita wajib mengeluarkan zakat harta dia dulu sebelum kita waris. Diwaris harta setengah juta nasib masing-masing, kedua-duanya tidak wajib menzakatinya kecuali setelah terputar haul dari hari menerima duit. Qala al-warisu wal mushtari, memulai haul dari waktu dia memiliki duit. Lakin lau zada milkuhu fil hauli, akan tetapi kalau hilang hak miliknya dalam masa haul, itu dengan tujuan firara minaz zakati fa innahu yukrahu ay tahriman, menurut pendapat sebagian ulama. Jadi kalau kebetulan dia hilangkan hak miliknya terhadap duitnya tadi itu dengan tujuan untuk melarikan diri daripada zakat, itu hukumnya haram. Wal asahu annahu haram. 40 ekor kambing zakatnya 1. Sebelum cukup haul sembelih 1, senang, tapi keluar zakat. Makan enak. Wah, nasi buryani, nasi bukhari, nasi saleh, nasi apa lagi yang satu? Apa tersebut? Nasi kabuli, nasi mandi misalnya. Wah, masya Allah, tabarakallah, pesta lagi, tasyakuran atau dengan kenduri lagi. Tiap tahun buat macam tuh, tak pernah keluar zakat. Dua kambing dia tak pernah sampai 40. 40 itu di awal tahun saja. Bulan pertama 40, kedua 40, tiga 40, sampai bulan 10 40. Begitu masuk bulan yang ke-12, nah 1 kurang. Dia 11 1 dia buat kenduri. Nanti beranak begitu lagi. Begitulah tiap tahun. Itu masya Allah, tabarakallah. Allah pun juga tidak akan menyiksa nanti pada hari kiamat, tapi Allah hanya setakat masukkan dia dalam periuk saja dan Allah bakar periuknya. Kata Allah, saya tak siksa kamu, saya hanya setakat bakar periuk kamu saja. Sebab kamu pun juga buat helah semacam itu. Itu menipu Allah juga dengan cara kan yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Qala firara minaz zakati fa innahu yukra wal asahu annahu haram wa yasihul bai'u walau ba'a ba'dal hauli, dan kalau dia menjual barang dagangannya setelah haul dan sebelum dia mengeluarkan, maka akan batallah jualannya itu sekedar zakat yang harus dikeluarkan dan sah dengan yang baki. Sah dengan yang bagi. Sumakala baru salah kebetulan dengan seseorang, sepatutnya dengan dia mengeluarkan zakat dulu. Kambing yang dia miliki besok zakat kambing. Loh, zakat kambing hitungannya pun juga cukup rumit. Jadi dengan kambing zakatnya 40 ekor kambing, sepatutnya dengan dia setelah genap haul 1 tahun dia keluarkan 1. Tapi setelah cukup haulnya, katakan saja dengan perniagaannya yang berjumlah tidak kurang daripada 30 juta dolar atau 30 juta ringgit, yang sehingga dengan barang yang merupakan baradangan dari barang elektronik, dengan kereta, dengan semen, dengan batu, dengan pasir, semuanya jaringan bisnisnya itu beraneka ragam. Jumlah harta kekayaan yang berputar tidak kurang daripada 100 juta dolar. Ternyata setelah cukup haul 1 tahun, yang semestinya dia harus mengeluarkan 2.500, 100 juta dia mengeluarkan 2.500.000 dolar. Ternyata dengan yang berkenan kesemuanya dia cairkan dan dia jual. Jadi duit, barang niaganya tidak disakati. Bagaimana hukumnya? Kita katakan senilai 2.500.000 itu hukumnya batil. Sementara yang senilai 97,5 juta jual belinya sahih, sah. 2,5 juta hukumnya batil, sebab zakat yang harus dikeluarkan itu hanya sekedar 2,5 juta saja. Wallahu a'lam. Hukum anak orang mati, ibnul mayyit. Hukum kesubuhan saja. Jadi permasalahan kan pernah ada kejadian pada beberapa waktu yang lalu, seseorang itu meninggal dunia
akan tetapi dengan suaminya tak boleh dimandikan, sebab dengan benda itu masih tegang, masih hidup. Jadi yang akhirnya agak memalukan kepada keluarga si mati kalau dengan si mati tadi itu waktu dimandikan, sedangkan dengan zakarnya masih tegang. Kalau tegang, bangun lah. Jadi akhirnya ada dengan fatwa atau dengan saranan atau dengan hadiah daripada yang hadir supaya sang istri menggauli suaminya yang sudah mati pada waktu itu, yang sehingga sang istri tadi itu hamil daripada hubungan yang terakhir itu, yang sehingga setelah dia melahirkan anaknya itu bukannya sekedar menjadi manusia yang seutuhnya, justru menjadi salah seorang ulama dan aulia dan dikenal dengan ibnul mayyit, anak orang mati. Itu kejadian yang pernah berlaku. Timbul pertanyaan, apa hukumnya? Apakah sama dengan zina? Apakah sama dengan zina? Mensetubuhi orang mati, yang memang itu hukumnya haram kalau mensetubuhi orang mati yang bukan suami atau juga yang bukan istrinya. Sementara kalau dengan seseorang yang mensetubuhi istri dia sendiri setelah mati, itu hukumnya hanya al-karahah. Dan juga dengan si yang mati tadi itu tidak wajib dimandikan kembali. Itu bukan zina, bukan zina. Kenapa? Sebab yang walaupun dia mati, hubungan masih belum terputus secara 100%. Yang mengatakan terputus hubungan antara si mati dengan yang hidup itu adalah pendapat ulama Hanafiyah. Sementara ulama Syafi'iyah mengatakan tidak. Yang walaupun dia mati, mana buktinya? Dengan kematian seseorang tadi itu, sang istri yang ditinggalkan masih boleh mewaris. Begitu juga sebaliknya, mananya masih ada hubungan. Memang kalau seandainya disentuh, tidak batal wudunya, itu sudah terputus dengan hukum-hukum dunia. Sementara waris-waris masih berlaku, iddah masih berlaku, masih ada hubungan antara si mati dengan dia hidup. Jadi dengan demikian hubungan tersebut itu tidak sama dengan perbuatan zina yang diharamkan. Silakan. Seseorang bernazar menjual anaknya untuk mengerjakan haji, tetapi beliau mendapat sumber yang lain untuk usaha. Apakah dia perlu melaksanakan nazar tersebut setelah dia pulang menikah? Yang penting dia pergi haji. Kan tadi rencana dia bernazar untuk menjual tanah, tujuannya untuk dia melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya dia kata, saya akan melaksanakan haji daripada hasil penjualan tanah saya ini. Dia bernazar pergi haji dengan menggunakan uang daripada penjualan tanah itu. Yang memang dia wajib haji dengan menggunakan uang tersebut. Kalau ternyata dengan si hamba Allah tadi itu melaksanakan ibadah haji dengan sumber lain, dengan tidak jadi menjual tanah, yang pertama yang dilaksanakan dengan ibadah yang dilaksanakan, yang pertama dengan ibadah yang dilaksanakan hukumnya sahih, kemaduannya gugur, tidak perlu diulang kembali, dan saat ketika tidak menepati dengan nazar yang dinazarkan, dia akan dikenakan kafaratul yamin. Kena kafarat sumpah saja dengan puasa 3 hari atau dengan memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau dengan memberikan pakaian kepada mereka. Jadi tidak wajib haji kembali dan juga dengan nazarnya tadi itu diganti dengan kafaratun nazar. Terus seseorang yang menerima zakat atau pinjaman kemudian disimpan sehingga dikosong dan hisab, adakah wajib keluarkan zakat? Wajib. Sebab kita yang mendapatkan pinjaman itu sudah menjadi hak milik kita sepenuhnya. Itu yang kita masalahkan tadi itu. Jadi kita tak ada duit sama sekali, duit yang ada itu di pinjaman. Pinjam dia 100 ribu dengan kerajaan untuk kita tadi 4 tahun di sini. 100 ribu sedikit. Tuh dengan mahasiswa marah, tuh dapat pinjaman sampai 1,5 juta. Jadi jangan terlalu banyak kalau kita katakan dapat pinjaman 20.000 ringgit untuk 4 tahun. Apa 24 ringgit itu sedikit sangat. Yang belajar di Eropa, di Jepun, di mana-mana dapat pinjaman sampai 1 juta ringgit untuk masa kuliahnya di luar. Jadi permasalahan kita sekarang, saat ketika Anda meminjam sampai 10.000 ringgit atau juga sampai 1 juta, yang secara jelasnya pinjaman tadi itu menjadi hak milik kita sepenuhnya. Kalau terputar haul 1 tahun, uang tersebut wajib disakati. Kecuali kalau ikut pendapat yang mengatakan kalau jumlah hutang sejumlah duit yang ada, duit tersebut tidak wajib disakati. Habis. Yang lain? Tak ada lagi. Apa? Kita nanti